Ularnya itu banyak sekali, ada ratusan ekor. Oh. Siapa kamu? Ih, badannya gitu Kang Nima. Pegang kok. Pegang kok. Dikirim bukan hanya untuk menggagalkan usaha, tapi memecah belah rumah tangga. Obatmu adalah derma agar kau menjadi kencana. Kakinya bergetar. Allah. Sangat bagus, Ya bagus ya. sangat memuaskan dia. Alhamdulillah. Pelayanannya sangat bagus, orangnya ramah tamah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di markas Mata Langit ada tamu jauh dari Kalimantan, tepatnya dari kota Banjarmasin, yaitu Ibu Lili. Ibu Lili ini mengalami keluhan yang dianggap tidak wajar sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Nah, sebelum Ibu Lili bercerita apa keluhannya, saya ingin memastikan dulu bahwa tayangan ini nanti ditayangkan Ibu tidak keberatan ya? Ya, tidak. Agar Ibu punya dokumentasi pengobatan yang bagus Ya. dan agar video ini nanti bermanfaat untuk orang lain. Ya, Sebagaimana Ibu benar. mengetahui pengobatan Ya. mata langit dari orang lain ya. Ya, semoga Baik. bisa bermanfaat buat orang lain dan ada yang kasusnya sama seperti saya bisa tertolong seperti Amin, saya. amin, gitu. amin ya. Ibu Lili ini masih saudara dengan Ibu Aki dari New York yang menyebut kita tim Mata Langit dengan kata-kata regu penolongan. Terima kasih Ibu Aki sudah mengantar Ibu Lili ke sini. Ya. Baik, Ibu Lili bisa diceritakan keluhan yang dianggap tidak wajar itu sejak kapan dirasakannya dan apa keluhannya? Ya, sejak tahun 1996. Berarti sudah 2006, 2016, udah 20 tahun lebih, hampir Ya, 20 23 tahun. Terus? 23 tahun lebih ya? Lebih. Saat itu di kamar saya banyak ular, tapi ular kecil-kecil. Itu di kota mana saat itu Di tinggal? Cengkareng. Oh, Ibu pernah tinggal di Cengkareng? Pernah. Ya, saat itu ya saya anggap nggak wajar karena ularnya itu banyak sekali. Ibu Ada di bawah bantal, di bawah Ini- kasur. ketika Ibu mendapati ular di bawah bantal, reaksi Ibu apa pertama kali? Jerit atau gimana Pak? Enggak, Kaget saya sapuin aja, saya nggak ngerti kan. Ibu saya berani tahu, juga ya? Kalau saya lihat ular di bawah bantal, udah teriak kali lari. ya, ularnya kecil-kecil, kayak cacing tapi lebih pendek dari cacing. Berarti kira-kira sekelingking mungkin ya? Ya seginilah, kecil tapi dia Jari. bentuknya kayak korek api gitu. Oh Tapi iya. ular. Ada berapa banyak? Banyak. Lebih Disapuin ada lagi, disapuin ada lagi. Saat Ibu tidak terpikir kalau itu tuh sesuatu hal yang aneh atau ada kiriman gangguan gaib. Nggak Nah, Ibu ngerti. terpikir bahwa itu nggak wajar tuh setelah nonton Mata Langit. Iya. Jangan-jangan itu tuh nggak wajar gitu ya? Oke, satu itu. Terus apa lagi keluhannya lainnya? Waktu di Cengkareng pernah ada kejadian aneh apa lagi selain nemu Ada kutu yang besar. Pas saya mau sapu hilang. Terus tengah malam jam 2 malam gitu ya, kayak ada yang nabrak jendela saya. Jendela saya kan dari kaca. Jadi kayak ada orang tendang bola. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Iya. cacing juga pernah? Katanya. Kalau Cacing di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Iya. Berarti setelah tinggal di Cengkareng Ibu pindah ke Banjarmasin. Pindah ke Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin ada kejadian tidak wajar apa? Banyak nih, gimana ceritanya Mbak? Ceritakan yang Ibu ingat dan paling mengganggu, yang sampai saat ini Ibu ingat. Yang di kamar mandi banyak cacing. Cacingnya ada ratusan ekor. Oh. Itu di lantai kita apa di dinding? Di dinding. Padahal itu ruko ya. Posisi ruko kan beton, nggak mungkin kan kita Lewat pasang mana keramik. cacing bisa masuk? Itu saya merasa curiga. Soalnya Biasanya kan lewat banyak celah apa. ya, celah apa itu kan nggak ada celah. Iya, nggak ada celah. Terus itu ruko atau tempat Ruko. tinggal? Berarti tempat usaha ya? Tempat usaha tinggal di situ juga. Oh iya. Apa usahanya kalau boleh tahu Ibu? Furniture. Furniture. Jadi kasur, ya macam-macam Nah, sih. selain menemui banyak binatang aneh di rumah, kalau yang Ibu rasakan keluhan di fisiknya Ibu apa? Sakit kepala? Sakit atau- kepala, sakit punggung, sakit pinggang. Oh ya, terakhir saya pindah ke yang baru ini, saya jatuh 3 kali. Jatuh dari? Dari ruko itu. Ini bukan ruko yang lama ya, ruko yang baru ini.
Maksudnya jatuh itu kesandung? Saya nggak kesandung, saya nginjek air terus saya kepleset. Yang sekali saya pulang dari pasar, nggak ada sebab apa-apa, tahunya saya jatuh begitu aja, gaplok gitu. Seolah-olah ada yang mendorong? Nggak tahu. Ibu rasanya gimana? Kok tiba-tiba nggak kepikir sih, saya nggak kepikiran apa-apa. Tiba-tiba udah jatuh aja gitu? Terus yang sakit kepala itu ibu bilang sakit itu terus menerus sepanjang hari atau jam tertentu? Enggak ada jam tertentu. Pada saat saya bangun pagi, saya merasa sakit sekali. Itu aja sih. Terus minum obat? Enggak minum obat, entah sembuh sendiri. Saya cuma merasa aneh kok sakitnya kayak mau pecah gitu. Enggak kayak sakit kepala biasa. Kira-kira saya bangun tidur tuh jam 6 pagi ya. Dia sakit paling sampai jam 11 pagi udah. Tapi di antara jam 6 sampai jam 11 berarti ibu nggak bisa beraktivitas dong? Karena beraktivitas juga, soalnya kan saya buka restoran. Saya mau nggak mau ditahan ya? Ditahan. Jadi keluhan fisiknya sakit kepala, sakit punggung. Terus mau kesini katanya ibu jatuh atau kesandung sampai berdarah kakinya? Iya. Pas saya diajak kakak kesini saya nggak mau. Begitu saya setuju, saya kesandung sampai berdarah, kaki saya bengkak. Nggak taunya tadi saya kakak cerita, dia bilang kakinya bengkak. Oh kok saya sama kayak saya. Jadi Bu Aki yang mengajak tempatnya kesini juga sama gitu. Kakinya berdarah di posisi yang sama. Di jari yang sama, di kaki sebelah kiri juga sama. Jadi katanya sebenarnya Ibu Lili ini sudah tahu Mata Langit lama banget. Iya. Malahan beliau yang ngasih tahu ke Ibu Aki untuk nonton Mata Langit, tapi setiap mau diajak kemari masih belum tergerak hatinya atau belum memungkinkan ya. Begitu Ibu menyetujui mau kesini, baru Ibu kejadian itu jatuh dan berdarah-darah. Enggak jatuh, ketendang batu. Kesandung. Kesandung. Terus tadi Ibu sempat cerita katanya sering mimpi jatuh dari ketinggian ya. Oh iya. Gimana itu? Apakah dari gunung atau dari atas gunung? Enggak tahu. Pokoknya tahu-tahunya saya kayak jatuh gitu. Terus saya nggak sadar. Kayak nggak tidur tapi tidur gitu. Cuma saya terbangun kaget. Itu apa ya, kayak apa gitu antara tidur dan bangun. Iya, setengah sadar gitu ya. Berapa kali kejadian? Sering. Itu saat sekarang di Banjarmasin atau dari Jakarta udah? Dari sejak di Cengkareng. Dari sejak di Cengkareng udah. Oke, ada lagi Bu yang ingin diceritakan sebelum Bang Nema memantau apakah benar ada makhluk gaib yang mengikuti Ibu yang membuat Ibu mengalami banyak kasus ini? Ada satu sih, saya mau tahu yang katanya ada yang dampingi saya. Itu baik apa enggak ya? Soalnya di rumah saya di Cengkareng katanya ada yang namanya Mbak Kencana, Panglima. Tapi dia ngikutin saya. Umurnya udah sekitar di alam sana tuh udah sekitar 200 tahun. Terus ada satu lagi Eyang Dharma. Ada sih kepanjangannya. Saya tahu juga, dikasih tahu sama orang yang makan di tempat saya. Maksudnya Eyang Dharma itu katanya mendampingi saya karena dari leluhur saya. Apa itu benar apa enggak? Kalau ada dampingi saya kok saya masih bisa mengalami hal-hal yang gaib sama aneh seperti itu ya. Itu Eyang dua-duanya itu laki-laki? Bukan, yang Eyangnya laki, yang Mbak Kencana itu perempuan. Yang dari rumah Cengkareng. Dulu saya tinggal di Cengkareng kan, rumah saya dijual, terus dia katanya ngikutin saya, maksudnya tujuannya apa? Pengen tahu siapa sih sebenarnya mereka, apa benar leluhur atau dari mana asalnya kalau memang bukan leluhur gitu. Ibu masih belum menemukan jawaban ya, masih jadi misteri ya? Misteri. Baik Bang Lima, bisa dipantau apakah memang di badan Ibu Lili ini ada gangguan gaib atau ada makhluk yang mengikuti beliau? Ya, ini sebenarnya perjalanan Bu Lili kan sudah sangat lama ya, panjang gitu. Jadi sudah mengalami beberapa tahap, apa ya kalau kita bilang itu ujian dan cobaan gitu. Walaupun arahnya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin ada sekitar 2 arah yang coba mau saya lihat menghancurkan gitu. Berarti memang ada kiriman ya dari orang? Iya, positif memang ada kiriman. Nggak mungkin binatang-binatang berbisa itu datang sendiri ke rumah kita kalau tidak ada yang menyuruh. Apalagi sifatnya seperti ular, binatang ular, kalajengking, mungkin binatang-binatang lainnya itu biasanya itu disuruh baru dia datang ke rumah kita. Banyak lagi? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua memang saya melihat ada sosok nenek-nenek tua yang bersarang di badan. Nenek-nenek tua itu menurut saya orangnya nggak bagus karena bisa membuat orang itu menjauh dari kita. Kayak mau berteman sama kita itu nggak mau bertahan lama. Jadi lama-lama teman tuh seperti bosan sama kita. Dan kalau kita dagang pun orang seperti kurang tertarik sama kita. Ibu ada merasa nggak dijauhi teman? Dijauhi teman sih saya nggak begitu berasa. Tapi kalau kayak nggak disukai. Oh itu dia. Memang itu ada banyak tanda-tanda seperti itu, seperti anak saya nggak suka sama saya. Anak sendiri? Iya, dia bilang kok kenapa sih mami sekarang jadi kayak gitu, sebel gitu loh. Menyebalkan bagi mereka. Bagi mereka itu saya merasa tidak membuat kesalahan apa-apa. Iya.
Itu nenek-nenek itu, siluman ular itu, ada makhluk sampah satu lagi, badan terbalut pocong juga saya lihat. Oh gitu ya. Jadi auranya mati, redup sekali. Itu yang terlihat dengan mata batin saya. Iya. Nah habis itu saya melihat di sekitar ubun-ubun di atas kepala itu kayak berputar-putar. Jadi ibu tuh kayak orang yang saat ini, bukan saat ini ya, udah lama nih sebenarnya. Kayak orang kehilangan arah gitu. Iya. Jadi kayak kesini salah, kesana salah, kesini rasanya nggak cocok, kesana juga yang dirasa cocok, Bingung. ternyata sampai di sana juga, kayaknya nggak cocok juga di sana. Kalau ya. Kayak nggak punya ketenangan hati gitu, nggak punya kemantapan jiwa untuk tenang gitu. Jadi akhirnya jadi merasa nggak nyaman gitu terhadap diri sendiri. Tapi berusaha terus berjuang untuk aku harus tenang, tapi nggak bisa. Ngambang. Kegelisahan itu terus mengikuti. Itulah makanya terjadi ngambang. Kalau kita nggak gelisah, kita nggak akan ngambang. Iya betul. Kita tetap fokus. Itu terlihat, itu juga sama saya. Habis itu ada anak kecil juga yang mengikuti. Ada anak kecil. Saya rasa kalau anak kecil ini baik sih ya. Nah, ada perempuan, anak kecil itu mengikuti ibu. Saya rasa itu sih makhluk-makhluk yang selama ini nggak baik gitu. Sebenarnya sudah banyak bersarang di badan, terutama yang makhluk sampah itu, pocong, nenek-nenek, dan siluman ular itu. Kalau yang bala kencana itu? Itu di luar dari konteks yang sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya, mereka itu yang ibu katakan tadi, mereka tidak bisa membantu secara menghalangi kejahatan, nggak bisa gitu. Tapi mereka baik apa enggak? Mereka ya baik. Ada tapi ya memang. Baik. Ada ya Panglima? Kalau saya lihat ada. Ayang Dharmanya juga ada? Ada, karena segala sesuatu yang kita yakini, segala sesuatu yang kita anggap dan kita berharap dia itu datang ke kita, dia pasti akan datang, Bu. Apalagi makhluk yang kita bilang makhluk halus ya. Makhluk yang tak kasat mata ini sensitif sekali gitu. Kita sebut-sebut aja namanya itu dia merasa terpanggil. Apalagi kita meyakini gitu. Itu bertambah sangat kuat gitu. Nah, itu menurut yang saya ketahui gitu. Berarti sudah waktu Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tarik makhluknya. Awas. Dia marah sama ini Kok karena marah sama Ibu Aki? Allah Akbar. Enggak, Ibu jangan takut. Saya tahan ini. Kenapa marah sama Ibu Aki? Karena Ibu Aki yang bawa kemari. Pokoknya kesel itu. Ibu sini lari. Sini Bu, biar ini. Lari ke sana. Lari ke sini, lari kemari. Sorry. Lari. Allah Akbar, lari Bu. Sudah, Ibu sini jangan. Kita kan mau nanya-nanya. Bu Aki sini. Enggak sama aja di ujung sana, enggak apa-apa, di ujung sana. Di jangan situ, di situ ujung situ. Siapa kamu? Mau kemana kamu? Mau kabur? Coba kita bicara baik-baik, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang menyakiti. Siapa kamu? Badannya gitu Panglima, lurus itunya. Saya mau kesini tuh saya sakit, saya parah loh kemarin. Makanya suara saya kan hilang. Seperti apa sih ini makhluknya kalau deskripsikan Panglima? Ular. Oh, siluman ular. Awas. Dijagain. Coba. Kenapa kamu? Duduk. Kayak pocong nih. Ini pocong nih udah ganti lagi. Kamu yang Terikat ya, kaki terikat, kakinya terikat, tangannya terikat. badan terikat. Bagaimana ceritanya kamu bisa di badannya Ibu Lili? Mengikuti? Apa ya? Diperintah Berarti positif kan termasuk kesuruhan. Tujuannya apa tujuannya? Membuat siapapun yang kena dengannya akan melupakannya, bener ini. menyakiti apa yang ada di dalam tubuhnya. Jadi apa yang disakitin? Bener. Pinggang. Dari mana asalmu? Dari mana asalnya? Rendah. Sarambana. Itu kan kota goib yang ada di Kalimantan. Oh, saya pernah ke sana, saya pernah. Iya, di itu Kota Baru dekat saya. Saranjana itu dekat saya. Oh ya. Kira itu sekarang. Di Saranjana itu ada kota goib. Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Apa hubungan sama saya? Saya kan nggak pernah ngapa-ngapain di sana, saya cuma pergi sembahyang aja. Asal makhluk ini dari Saranjana. Cuman dukunnya dari mana coba? Jadi dukunnya itu ngambil makhluknya dari sana. Dukunnya dari mana? Nggak mau ngasih tahu. Teman atau apa yang ngerjain saya itu? Orang paling dekat dengannya. Orang paling dekat. Saya tahu
satu sama lain. Orang paling dekat dengan ibu yang saling tahu satu sama lain. Orang Banjarmasin. Coba sebutkan dulu. Sebutkan dulu. Laki atau perempuan? Jangan kita bersuuzon, biar saya yang menjelaskannya. Laki atau perempuan? Perempuan ciri-cirinya seperti apa? Rambut sebahu, lalu tinggi. Sama ibu mana lebih tinggi? Lebih Oh, iyalah ibu kan termasuk tinggi. Iya, saya nggak ada yang tinggi. Dia lebih pendek, perempuan kulitnya putih. Dia lahir di orang itu. Orang mana? Asli mana dia? ada. Banjar. Asli Banjarmasin. Tidak ada yang kena orang putih, hitam di sana. Wah. Ada dua. Seorang laki-laki. Oh, berarti ada perempuan, ada laki-laki. Mereka hubungannya apa? Suami istri? Bukan. Berarti mereka dua kubu atau mereka bekerja sama? Bekerja sama. Apa masalahnya? Yang membuat kalian dikirim itu apa? Salah saya apa dulu? Kasih tahu dong. Lidah. Mungkin dia tersinggung gitu. Yang perempuannya putih, kalau yang lakinya lidah menjulus. Oh, Pokoknya tidak terlalu putih katanya. Lebih tua atau lebih muda dari ibu perempuannya? Lebih muda dari ibu. Masalahnya apa yang membuat ibu dibenci atau kamu dikirim? Apa dia sakit hati dengan ucapan apa yang ibu? iri sama saya? Atau iri? Hati yang tidak suka. Dia Tidak suka karena Dekat. apa? Karena saya dengan siapapun dia ingin menjadi orang yang selalu diprioritaskan. Jadi orang ini ingin menjadi orang yang diutamakan oleh ibu. Ini makhluk kamu ini kenapa lidahnya memang begitu keluar? Ini biar bicaranya tuh nggak orang dengar itu. Kalau ibu bicara orang kayak nggak jelas apa yang ibu ngomongin. Jadi Oh, iya, bener. komunikasi sama orang tuh apa sih nggak paham gitu. nggak paham. Anak saya juga suka ngomong gitu. Sulit. Mami ngomongnya jadi kayak gitu. Ibu nggak sadar. Padahal kita Iya, ngomongnya udah saya bagus. Saya sadar apa saya yang ngomongnya salah atau saya kayak mau mengeluarkannya susah kayak gini kan saya mau mengeluarkannya Iya. susah kan. Saya Allah Akbar. Oke. Kamu. Pegang kok. Oke, makhluk di badan Igun sudah dikeluarkan, Igun sudah dinetralisir. Sekarang kita akan menggali informasi kepada makhluk yang ada di badan Agil. Akan kubuat kau tertutup. nah benar. Secara kehidupan itu saya tertutup. Kayak mentok sana, mentok sini, gitu. Semua jalan tertutup. Kenapa kamu buat Ibu Lili tertutup ya? Bangsa kami sudah mendatang tempat Maksud kamu binatang-binatang itu? untuk mengusir. Biar Ibu nggak betah, biar Ibu pergi. Jadi ular, cacing, kutu itu memang perwujudan mereka. Tujuannya biar Ibu nggak nyaman. Kenapa kok Ibu dibuat tertutup? Salah saya apa? Terus siapa yang mendaki saya sampai Dia lagi jawab. Akan membawa Apa? mengeluarkan semua yang ada di tempat itu. maksudnya apa? Maksudnya gimana? Ibu ada keluar barang dari tempat itu? Entah di rumah yang di sini? atau Mungkin di dia bikin mana? saya pindah-pindah terus kali. Oh. Saya usahanya pindah-pindah terus. Bentar keluarin barang, bentar. Ya mungkin Ya, itu karena tahu. saya dari Jakarta pindah, saya punya rumah terjual, saya punya 2 rumah, terus saya bawa emas banyak, habis semuanya. Itu kenapa gitu? Apa ada yang ngiri sama saya atau ada teman saya nggak suka sama saya, pas Pelan-pelan saya kita berbuat salah? telusuri ya. Oke. Kenapa? Karena di saat kau memulai pada titik awal perpindahan di tanah itu, kau membuka suatu usaha. Pertama buka usaha di Cengkareng apa di Banjarmasin? Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Langsung toko furniture. Enggak, saya Sebelumnya- restoran. Oh. Kau menyaingi yang telah ada. Coba Ibu ingat-ingat waktu pertama buka restoran di daerah itu, ada restoran yang sudah duluan ada. Oh, ada banyak. Oh. Karena kan ya di setiap tempat juga pasti ada orang Itu usaha. di dalam kan. mall atau bagaimana? Bukan, di Di jalan jalan umum. Jalan. Jadi di sepanjang jalan itu banyak restoran. Menunya Banyak sih sama? enggak sama. Saya
bawa resep sendiri. Jadi ada yang merasa tersaingi ketika ibu buka restoran, walaupun menunya berbeda. Kau ingat masakan yang di saat kau baru memasaknya, tetapi seakan masakan itu berjamur. Pernah nggak ibu baru masak tapi tahu-tahu berjamur atau basi? Basi nasi sering. Nah, itu dia. Tapi saya nggak ngerti itu. Berarti benar, Jadi itu kita ulah buang, kamu. kita masak lagi. Iya. Karena kita pagi masak, siang udah basi Ibu. Nah, ini ulah mereka nih, udah ketahuan nih. Kamu apain memangnya masakan ibu? Diapain tuh nasinya tuh kok bisa basi begitu dan bisa kejam. Diludahin, dijilatin. Najis. Terus Kau tak Kenapa kamu jilatin? Apa salah saya? hati kau tak berhati-hati. Ya biar tujuannya biar basi, orang malas datang, lama-lama sepi dan lama-lama tutup. kau baru datang ke kota itu, tetapi kau mencoba menyaingi. Oh, iya. Tapi saya kan nggak tahu saya nyanyi apa. Memang ramai banget sih restoran saya. Waktu itu ya. Jadi yang sudah lama di situ merasa tersaingi. Itu kan orang baru. Masa tahu datang buka restoran dan rame, dia tersinggung itu. Jadi Oh, dia merasa ibu tuh ancaman bagi dia. Maka di setiap usaha selalu saja kau datangkan dengan Apa? Ular. Setiap ibu buka usaha baru ada ular masuk. Nggak tahu. Atau cacing, pokoknya binatang yang gitu. Hewan melata. Pernah sekali, tapi kayaknya ular biasa, bukan ular. sekarang ular terjawab. berbisa. Emang itu ular gimana? sampai tempat di mana yang sekarang itu kau berusaha, selalu dengan rasa yang begitu Panas. Tempat usaha ibu yang sekarang hawanya panas. Yang sekarang ya. Terus gimana? Apa kamu merasa berhasil? Sudah kehilangan banyak customer nih ibu. kami berhasil di saat itu. Bangsa kami yang ingin menghancurkan kalian Jadi, sampai ke dalam makhluk ini perilaku. dikirim bukan hanya untuk menggagalkan usaha, tapi memecah belah rumah tangga. Yang nyuruh kamu siapa? Laki perempuan? Perempuan. Rambutnya tuanmu pakai gelang banyak, pakai perhiasan, antingnya besar. Dia pakai anting, pakai gelang. Tuanku penuh dengan gelang-gelang. Penuh dengan gelang, pakai anting. Telinga Oh my god, saya kebayang. Yang gelangnya tinggi terus telinganya antingnya Dayak, berarti suku Dayak dong. Mungkin dukunnya yang dimaksud dia. Oh, begini. Jadi yang ini siapa? M sama apa lagi? I, mengandung I, M dan I. Oh, perempuan pinggulnya besar. Hubungannya dengan ibu apa? Ibu kenal? saat itu kau seorang pedagang yang baru. Saat itu kau seorang pedagang yang baru. Jadi ini bawaan yang pertama dulu. Jadi yang ngerjain saya kenal nggak? Iya. Jadi dia tidak kenal secara pribadi dengan ibu, tapi tempatnya ibu disiram air. Itu air isinya makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk mengganggu itu. Kalau di Banyumas ini terkenal dengan siraman air mayat. Bener bu, dia ketawa itu. Itu arah pertama. Ada lagi nggak arah Terus selain ibu? Allah Akbar. Berpuluh-puluh tahun dendam itu kau harus mati. Bahkan suamimu tak lagi mencintaimu. Tahu dari mana kamu? Oh, dia yang bikin. Emang dia.
Tapi itu berasa nggak? Berasa. Kalau sekarang hubungan suami Oh, tidak sekarang soalnya saya makin mendalami agama, jadi saya makin mengerti. Jadi saya udah lupa Jadi, yang masa walaupun- dulu saya pernah ngalamin. Kayak ada api di dalam hati. Jadi rasanya pengen berantem. nggak ada rasa kasih sayang. Nggak ada. Sampai kapanpun kau harus terpisahkan. Terpisah dengan suaminya. Oh, tapi kan nggak bisa kan? Udah berapa puluh tahun coba? 30 tahunan itu. Mungkin terpisah secara hukum tidak, tapi batin terpisah. Oh, batin ya. Orang Iya. kenyamanan Jadi status masih tetap. dalam hati. Iya, ibu saling tidak nyaman, udah nggak usah dibahas soal itu. Pertanyaannya apa salah ibu? Itu aja aku pengen tahu. Kau cari tahu. Iyalah, tugas aku memang cari tahu. Harus cari tahu lah. Masalahnya apa kan pasti ada sebabnya. Apa? Kamu mau ngapain? Saya nggak takut sama kamu. Coba aja. Kau Nggak takut saya mah nggak takut sama hantu. Coba, nggak usah ada perlawanan di sini. kan jika saat itu kau meninggalkannya, kau akan baik saja. Jika saat itu kau meninggalkannya, aku akan baik-baik saja. Maksud kamu mau misahin ibu dan suaminya? Tapi kau mencoba tetap mempertahankan. Ya iya Tangga. orang suami saya kok saya nggak pertahankan. Harusnya Harusnya apa? sudah ada di tanganku. Berarti benar perempuan ini mau merebut suami ibu. Benar. Tobat aja kamu ya. Nah, Tobat ya. iya. Jangan ganggu lagi, tobat. Iya, ikut panggilan. Jadi makhluk baik ya. Lebih baik adalah bermenyatu dengan tanah. Loh, Milih hancur daripada suruh tobat. Tugas itu tugas apa lagi? Udah nggak ada tugas lagi, udah selesai Udah tugasnya. selesai. Majikan Sekarang sudah saatnya lupa. kamu taubat, saatnya kamu beragama, biar kamu berperilaku baik. Mau duduk, kalau mau duduk, tangannya Iya, berjabat duduk, dengan ya. saya. Coba duduk. Mau berarti Mau. duduk. Syukur. Tangannya ke Panglima. Biar Coba. kamu jahatin saya nggak dendam sama kamu loh. Iya. Sini tangannya, ayo. Ya. Ikuti. Bagus gitu. A'udzubillah, ikut. Minasyaitan. Itu bukan kamu. Kalau kamu bertobat itu bukan kamu. Ada kata syaitan. Minasyaitan. Ada kata syaitan. Dia merasa itu untuk dia. Rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Badannya bunyi klotok. Nanti ada yang jemput kamu ya. Ada yang mengajarkan nanti ilmu agama. Lah. Astagfirullah. Apa yang kamu rasakan? Nanti kekuatannya hilang. Oh. Kekuatan dia yang jahatnya. Jadi kayak menggigil dia. Menggigil ya? Sabar ya. Ini semua proses menuju kebaikan. Coba, bisa nggak bangun dulu? Coba, mau ngomong apa ke Bu Lili? Saya kasih nama kamu Sohar, biar kamu tegar, biar kamu kuat. kasih telah membukakan belenggu itu untukku. Walaupun kini aku bagaikan tak memakai apa-apa. Sebelumnya pakai jubah ya Bang Lima? Udah kebesaran dia. Piaraan ya. Kan Dia ngomong ke ibu nih, Iya. aku maafkan aku kata. Oh iya, saya sudah memaafkan kamu. Dia mau salaman ibu.
Ya, salaman. Ya, kamu ke tempat yang bahagia, membahagiakan kamu. Saya juga senang kamu jadi makhluk yang baik, nggak jahat sama orang lagi. Karena kami manusia juga memang nggak selalu benar, tapi nggak pantas kami dijahatin kayak gitu. Dan kau pun semoga kau tetap kuat dalam menjadi orang yang baik, penuh dengan kasih. Kok jadi saya yang terharu ya? Jadi ibu tetap jadi orang baik yang penuh kasih, kata dia. Iya. Walaupun ibu dijahati. Terima kasih Kohar. Aku tidak pergi. Udah ada yang jemput ya, biar kamu belajar agama nanti. Kau sedang ada yang menunggu. Sudah ada yang menunggu untuk berkomunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Salam Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kamu makhluk yang baik ini. Ya, yang baik. Dari tempat ibadah ibu. Semoga mata tertuju untuk melepas semua kemelaratan dalam hati, menjauhkan diri dari segala mara bahaya dalam jiwa, api yang menyala dalam hati yang berkobar untuk membakar tulang belulang, mendidihkan darah yang mengalir dalam jiwa, membasahi tubuh dengan keringat yang terus mengucur di dalam tubuh. Hapuslah dengan kesejukan kedamaian, derma yang selalu dihaturkan kepada siapa yang membutuhkan. Salam. Salam. Tangan ibu kasih. Adakah Tuhan di dalam jiwamu? Apakah kau hidup dalam kekhawatiran? Kadang iya, kadang enggak. Lalu di Tidak mana? ada sesuatu pun yang nyata dan tidak ada sesuatu yang abadi. Dalam hidup tidak ada yang kekal. abadi. Dalam hidup tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah dharma, kebajikan, kebaikan, ketulusan dari setiap perbuatan. Jika kau percaya Tuhan di dalam jiwamu, kau tanamkan kegelisahan dalam hidup menuju masa depan. Saya ingin melepaskan semuanya. Kalau kau yakin Tuhan di dalam jiwamu, maka terhapuslah kegelisahan dan keresahan tentang masa depan. Iya, Namun bila kau menyimpan perasaan itu, tidak mau menyimpan. maka kau mengkhianati Tuhanmu. Kau tidak mempercayai Tuhanmu akan kehidupanmu terjaga untuk di masa depanmu. Kenapa kau disebutkan ada yang bernama sosok tua bernama Dharma dan Kencana? Siapa beliau? Dharma adalah dermawan. Dharma adalah perbuatan dari jiwamu untuk menghantarkan kepada siapa yang membutuhkan. Sosok itulah yang akan membentuk dirimu dalam sebuah Semoga saya kebaikan. selalu dibimbing. Semoga Dharma selalu ada di Agar hati kau saya. terlepas. Ingat, Iya, kejahatan di masa lalu seseorang yang iri akan dirimu menanamkan api di dalam jiwamu. Dengan derma itulah kau bisa terpadamkan dari amarah, dari iri, dari kejahatan yang tidak bisa kau lihat dari matamu. iya. Derma menyelamatkan dirimu dari kesesatan. Derma menyelamatkanmu dari kesusahan. Sakit di tubuh saya ini yang tidak saya tahan. Saya berusaha menahannya. Jika kau percaya Tuhan di dalam jiwamu, maka kau tidak akan merasakan kesakitan, kesedihan, keputusasaan, juga kesusahan di dalam hidup. Iya, saya selalu percaya. Dia ada di dalam jiwamu, tanamkan dia. Itu Amitabha. Namo Buddhaya. Ingat itu. Kencana. Kencana adalah kemenangan. Kencana adalah emas yang berkilauan. Setelah kau terbebas dari perasaan itu, setelah kau melakukan banyak derma, maka kau bisa menghasilkan banyak emas.
di akhir hidupmu, kekekalan yang abadi, kemenangan. Hari kemenangan di akhir hidupmu adalah emas yang berkilauan. Semoga saya bisa terus mempertahankan hati yang suci dan bersih. Itu adalah lambang yang diutarakan orang yang mempunyai mata tajam menusuk ke dalam pandanganmu. Kau sudah terikat, terbelenggu oleh sesuatu yang hitam. Pada awal kau tidak ketahui. Betul. Saya sangat sakit. Lepaskan semuanya oleh derma, oleh doa, oleh doa. Ya, doa dan doa dimanapun kau berada. Berkumpul dengan orang suci agar kau mendapatkan kesucian dalam hidupmu. Obatmu adalah derma agar kau menjadi kencana. Derma adalah peredam untuk meredamkan api yang berkobar di dalam dirimu. Apa yang di hati saya sudah tidak ada. Saya sudah melepaskannya. Cuma tinggal yang sakit ini yang itulah api. Oh, itu api ya. Bila kau terbebas dari api, tidak akan ada kesakitan. Oh gitu ya. Bila kau masih menyimpan sakit, berarti kau masih menyimpan api di dalam dirimu. Saya akan berusaha melepaskan. Waktu, putaran waktu akan terus mengiringi langkahmu. Maka bekalkan dirimu oleh derma. Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih untuk semua di sini atas kehadiran waktu yang sudah diberikan, ketepatan raga, ketepatan waktu dalam kehidupan yang terus berjalan tidak ada sedetik pun dapat dihentikan oleh apapun. Bahkan nyawa pun tunduk oleh waktu. Terima kasih. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya teman saya yang bernama Dewi di Tangerang itu, boleh nggak saya berteman sama dia? Hubunganmu dengan siapapun, tapi perilakumu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu adalah urusanmu. Hubunganmu, nafasmu, telingamu, matamu, agar kau bisa bersahabat dengan kehidupan. Tidak boleh dibatasi. Siapapun di antara kehidupanmu yang datang kepadamu. Tapi ingat, kembali kepada jiwamu. Karena jiwamu adalah dirimu, tanggung jawabmu. Jangan ikuti yang bertentangan dengan jiwa. Jangan ikuti apa yang menolak, yang ditolak oleh Buddha. Maka ikuti perkataannya agar kau diberikan keselamatan. Maksudnya apa yang mengikat sukma saya? Katanya dia berteman, dia sangat sayang sama saya. Jadi saya sudah diikat sama dia jadi satu. Sukmamu urusan dirimu, tapi pikiranmu terganggu olehnya. Dia mengikat pikiranmu, mempengaruhi pikiranmu agar kau pada saat bersamanya, pada saat itu kau sangat dekat dengannya. Betul, satu bejana yang sama, satu tikar yang sama. Iya, saya sangat dan satu kantung yang sama. Kau punya, dia punya. Dan kekuatan dari jiwamu digunakan untuk membantu dirinya agar kau terkuras dari kekuatan dirimu. Karena kekuatanmu ada pada jiwamu, tidak dengan pikiranmu. Kenapa terjadi pada dirimu agar kau menjadi kuat, mewaspadai dari kejahatan dan kemelaratan dalam hidup. Kalau kau terjatuh, berarti kau tidak berhati-hati. Kalau kau tersungkur, jangan kau salahkan orang lain. Bangunlah. Iya. Saya akan menjadi sadar dan bangun. Segera bersihkan lukamu, maka bersiap melangkah bersama. Saya akan membersihkan. Saya mau jualan perabotan, boleh nggak? Kalau nggak mau buka restoran lagi, soalnya sangat capek. Kebahagiaanmu ada pada jiwamu, rezekimu ada pada jiwamu.
Tetaplah di satu tempat yang sama. Udah capek, Jangan lagi udah tua. menyia-nyiakan atas apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Nggak boleh pindah lagi. Gunakan tempat itu jika kau tidak lagi merasa ketenangan. Ketenangan itu ada dalam jiwamu. Bukan pada Buddha tempatnya. bersamamu. Udah bersama saya ya. Tahu. Amin. Tidak ada yang menghalangi apapun. Oh, jadi apa jika yang saya jiwamu- harus, apa yang saya merasa baik itu saya jalanin gitu. jika tidak melanggar aturanmu. Iya, baik. Kau berusaha adalah hidup, karena hidup adalah berusaha. Kalau kau berdiam, kau adalah mati, karena mati tak berdaya. Apa Bu? Ada yang udah Saya minta dibersihkan diri saya supaya saya menjadi orang yang lebih baik dan bisa lebih ikhlas, bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang saya alami selama ini. Saya mohon bersihkan jiwa saya supaya saya menjadi putih dan bersih. Angin akan meniup debu-debu yang berserakan di dalam jiwamu, Bersihkan mengotori diri saya. hatimu, Saya tidak ingin, mengotori pikiranmu, saya tidak ingin tersempas saya ingin oleh membersihkan derma diri saya. atas apa yang sudah kau tebarkan kepada mereka yang membutuhkannya. Iya. Keselamatan akan datang kepadamu. Amin. Gunakan tempatmu sendiri, Iya. Baik. karena tempatmu lebih nyaman dari tempat orang lain. Iya, nggak usah Berarti ngontrak. kembali ke rumahnya. Nggak usah ngontrak Sekarang Jangan Ngontrak. membuang waktumu, Iya. jangan membuang Demi pikiranmu. anaknya kerjanya jauh. Saya pindah dekat anak sekolah sama cucu sekolah sama anak. Mudah-mudahan akhir bisa semua. Semua pasti diberi jalan mudah. Amin. Kalau kau memberikan kemudahan pada jiwamu untuk memberikan jalan Buddha di dalam jiwamu. Amin. Terima kasih Dewi. Kami siap. Terima kasih. Terima kasih. Yaudah yuk kita terapi dulu. Ya, terapi. Yuk, masuk ke dalam klinik itu. Oke Ibu, pantainya ke Panglima sambil doa ya. Doa terus Ibu. Allah, 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 Kakinya bergetar. Allah, Allah, Allah. Doa terus Ibu.
Ini adalah rangkaian terapi Panglima Langit. Setelah di terapi dengan lada, sekarang kita akan mandi air doa untuk Ibu Lili. Ya, alhamdulillah Ibu Lili sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah diberikan resep obat herbal ya untuk diminum nanti. Ini sekarang apa yang dirasakan Ibu? Perubahannya dari sebelum ketemu Mata Langit dengan sekarang apa? Tadi saya datang, kepala saya sakit, badan saya sakit. Tapi setelah diterapi, rasanya udah enak sih, nggak terasa sakit lagi. Dan wajah Ibu sudah lebih terang ya? Lebih cantik. Aslinya udah cantik, sekarang lebih cantik. Udah tua. Cuma ya saya bersyukur aja saya bisa datang kemari dan bisa bertemu dengan Mata Langit karena memang saya udah lama pengen kesini. Dan hari ini saya merasakan manfaatnya. Jadi bagaimana dengan pelayanan kami? Sangat bagus. Sangat bagus ya? Sangat memuaskan, iya. Alhamdulillah. Pelayanannya sangat bagus. Orangnya ramah tamah. Maaf ya saya lagi pilek batuk. Ya, tadi waktu di terapi kakinya bergetar. Gemeter itu kenapa? Ibu yang ngerasakan apa? Gitu? Nggak rasanya apa-apa. Tapi nggak bisa dikendalikan. Kayak bergerak-gerak sendiri. Dia lihat tuh kayak bergerak-gerak sendiri. Kakinya tuh begini-begini. Bergetar. Semua. Saya juga nggak tahu tuh. Biasanya nggak pernah begitu? Enggak. Tapi sakit tak? Enggak, sakit. Tapi yang ada yang sakit, ada yang enggak. Bukan saya itulah sebenarnya sakit. Pertanda kaki itu kan perjalanan ya. Jadi selama ini memang perjalanan Ibu tuh banyak di blok sama orang, banyak dikunci sama orang. Oh gitu ya. Sehingga terhambat apa yang mau dibuat. Ya. Jadi kaki itu langsung, karena duduknya di kaki rata-rata makhluk itu. Untuk menghambat. Itu yang terlihat ya? Saya. Maka tadi saya bersihin, saya buang semua tadi yang nggak bagus di badan. Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sekarang auranya sudah bagus, sudah terang. Semoga jalan ke depan lancar lagi. Amin. Semua yang diusahakan membuahkan hasil yang memuaskan. Amin. Dan berkah gitu ya. Amin. Artinya seperti itu, sehat ke badan, sehat ke keluarga, ke anak cucu, ke semuanya. Berkah gitu. Amin. Keluarga akur ya. Terus saya mau nanya, Ibu tadi waktu saya mandi, saya lihat Ibu sekali waktu masukin badan Ibu terus lompat itu. Apa yang dirasakan Ibu? Saya dalam doa saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga badan saya semua terbersihkan dari aura negatif. Jadi saya kalau bisa merendam sampai ke dalam karena saya terlalu tinggi, jadi saya nggak masuk ke dalam. Oh, jadi tadi Ibu sadari ya? Sadari karena saya berdoa sama Tuhan. Maksud saya supaya semua yang kotoran batin saya juga dan semua penyakit yang ada di tubuh saya bisa tercuci bersih. Ya, tapi Ibu, nama Ibu kan badannya besar ya, jadi nggak sampai semuanya masuk. Nggak sampai masuk ya. Iya benar. Terus tadi katanya ada yang mau ditanyakan lagi ke Panglima? Apa? Tadi udah tanya. Udah tanya ya, udah bersih gitu ya pertanyaannya. Jadi pesan saya satu lagi pesan saya, jangan melakukan sesuatu hal yang kita sebenarnya tidak menguasai dan memahami hal itu. Jangan mencoba-coba, apalagi dalam hal-hal yang bersifat dengan keilmuan spiritual. Nah, seperti misalnya contohnya, ini memegang barang ini, bacaannya ini, cara manggil makhluknya seperti ini, itu jangan sampai, itu bahaya sekali. Yakinlah pada Tuhan, karena sebaik-baik perlindungan adalah kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Karena makhluk bisa saja nanti mencelakai kita gitu. Tidak ada kesetiaan yang paling abadi di dalam dunia ini melainkan kesetiaan Tuhan terhadap kita gitu. Pada saat kita memuji Dia, pada saat kita memuja Dia, Dia selalu ada di dalam hati kita dan dalam kasihnya kita selalu. Tapi kalau pada makhluk, bisa saja nanti makhluk itu benar, berkhianat sama kita dan menyakiti kita juga sebaliknya. Kita timbal balik jangan-jangan. Karena dia merasa membantu. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratu Lesti, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.